Selamat datang di mata kuliah kita di minggu ini yang berjudul pengembangan perangkat lunak EJA. Mari kita mulai. Topik kita hari ini kita melihat tentang metode-metode EJA. Kemudian yang kedua, pengembangan berbasis rencana dan perbedaannya dengan metode EJA. Terus kita akan melihat di pemrograman ekstrim, itu nanti ada di video yang pertama. Kemudian nanti di video kedua kita akan melihat bagaimana mengelola proyek untuk pengembangan perangkat lunak yang memakai metode Agile. Kemudian yang terakhir nanti kita akan lihat bagaimana apakah memungkinkan untuk memperbesar pemanfaatan metode Agile itu untuk proyek-proyek skala besar. Oke, mungkin sebelumnya Anda di mata kuliah RPL ini kan diajarkan berbagai macam cara pengembangan ya. Sebelumnya ada waterfall, ada spiral dan sebagainya. Yang kita pelajari sebelumnya itu biasanya masih dianggap sebagai pengembangan yang berbasis rencana. Jadi artinya kita harus merencanakan dulu semuanya dengan rapi. Setelah semua rencana disepakati, barulah masuk fase pengembangan, pengujian dan sebagainya. Kalau pendekatan Agile ini sedikit berbeda daripada yang kita pelajari sebelumnya. Kalau pengembangan Agile ini kita harus melihat perkembangan yang berbeda. Yang pertama kita lihat yang namanya pengembangan perangkat lunak secara cepat atau rapid application development. Pengembangan secara cepat atau rapid ini merupakan salah satu perkembangan yang paling penting dalam RPL ya. Alasannya karena apa? Karena sekarang kebutuhan bisnis atau aplikasi berubah dengan sangat cepat. Jadi otomatis waktu pengembangan softwarenya juga harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bisnis tersebut. Jadi waktu mengembangkannya mulai dari requirement, menspesifikasi, mendesain, implementasi harus dilaksanakan secepat mungkin. Jadi pengembangan secara cepat atau rapid ini spesifikasi, desain, implementasi dijalankan secara bergantian atau istilahnya interleave. Kemudian sistem dikembangkan dengan sebuah rangkaian versi dengan pemangku kepentingan atau stakeholdernya harus terlibat secara aktif selama proses pengembangannya. Dan biasanya untuk antar mukanya juga menggunakan sebuah perangkat IDE atau tools yang lain untuk membantu dalam mengembangkan perangkat lunaknya. Oke. Kenapa metode Agile ini ada? Diawali dengan ketidakpuasan adanya overhead. Overhead itu adalah suatu usaha di awal yang harus dilakukan sebelum benar-benar bisa mendesain dan ngoding gitu ya. Itu biasanya itu muncul sangat besar biasanya effortnya. Tahun 80-90-an sudah muncul kebutuhan over sangat besar, maka adalah alternatif yang diusulkan menggunakan metode Agile ini. Itu diimplementasikan dalam sebuah dokumen namanya Agile Manifesto. Jadi kalau metode Agile ini ada 3 fokus ya. Lebih fokus pada kode daripada desain. Kemudian yang kedua berdasarkan pada pendekatan berulang dari pengembangan perangkat lunak, jadi iteratif gitu. Kemudian yang ketiga ditujukan untuk mengantarkan perangkat lunak yang bekerja cepat dan mengembangkannya dengan jangka cepat untuk bisa mengantisipasi kebutuhan yang selalu berubah. Jadi tujuannya adalah memang mengurangi overhead dalam proses perangkat lunak. Misalnya harus membuat dokumen yang lengkap tentang spesifikasi dan sebagainya. Padahal kemungkinan ada beberapa kebutuhan yang masih belum jelas di awal. Nah ini dokumen yang sebagai latar belakang kelahirannya disebut Agile Manifesto atau Manifesto Agile. Jadi kalau diterjemahkan, kami menemukan cara yang lebih baik dalam mengembangkan perangkat lunak dengan melakukannya dan membantu orang lain melakukannya. Dengan pekerjaan ini, kami akan menghargai individu dan interaksinya dibandingkan dengan proses dan
dan perangkatnya, kemudian perangkat lunak yang bekerja dibandingkan dokumentasi yang lengkap, kolaborasi konsumen dibandingkan dengan negosiasi kontrak, merespon perubahan dibandingkan dengan mengikuti sebuah rencana. Jadi meskipun di sebelah kanan ini penting juga, tetapi yang di sebelah kiri itu dianggap lebih penting. Individu dan interaksinya, perangkat lunak yang bekerja, kolaborasi konsumen, dan juga merespon perubahan. Ini prinsip-prinsipnya ya, yang paling penting kalau metode agile itu. Yang pertama, keterlibatan konsumen. Jadi konsumen itu seharusnya terlibat secara dekat, melekat gitu sepanjang proses pengembangan. Jadi mereka yang akan menyediakan masukan-masukan, memprioritaskan kebutuhan atau requirement dan sebagainya untuk iterasi berikutnya. Terus kemudian delivery-nya atau pengirimannya bertahap. Jadi begitu suatu tahapan satu iterasi selesai, harus segera diserahkan pada konsumen untuk dicoba. Sehingga konsumennya bisa langsung memberikan feedback atau tanggapan untuk perbaikan iterasi berikutnya. Terus yang pentingnya adalah orang, bukan prosesnya. Jadi kemampuan dari tim pengembang seharusnya dikenali dan dimanfaatkan sehingga anggota timnya suruh bekerja dengan cara yang paling mereka nyaman dan tidak ada proses yang harus diajarkan dulu gitu ya. Terus kemudian perubahan itu diterima sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi memang expected change atau perubahan itu diantisipasi. Jadi waktu mendesainnya sudah mengakomodasi kemungkinan perubahan, terus kemudian juga harus memelihara kesederhanaan. Jadi semuanya dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Jadi contohnya kalau bisa menggunakan XML, kenapa pakai database yang lengkap? Kalau XML misalnya sudah cukup, itu contohnya. Ada contohnya yang lain. Jadi memang diupayakan sesimpel mungkin pendekatan. Nah, metode agile itu cocok untuk aplikasi yang seperti apa ya? Mungkin pertanyaannya. Ini pendekatan pengembangan produk menggunakan agile ini akan cocok kalau pengembangan perusahaan yang memiliki produk yang ukurannya kecil atau medium. Atau yang dikembangkan internal untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, di mana konsumennya akan ada di situ melekat dan tidak tergantung pada aturan atau regulasi eksternal. Jadi timnya memang kecil, integrasinya kuat. Sehingga kalau untuk menerapkan agile untuk sistem yang besar lah, itu baru ada masalah nanti yang akan kita bicarakan di video kedua. Nah, permasalahannya yang muncul ya. Jadi untuk membuat konsumennya selalu terlibat secara melekat itu kadang-kadang sulit. Terus kemudian mungkin ada anggota tim memang nggak cocok untuk yang agile ini karena anggotanya harus pinter, skillnya tinggi dan juga intens terus-menerus. Terus kemudian untuk membuat prioritas mana yang penting untuk iterasi yang ke depan itu juga kadang-kadang sulit. Terutama kalau stakeholdernya banyak. Jadi masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Terus untuk membuat sesuatu yang sederhana itu ternyata butuh usaha ekstra. Terus yang berikutnya masalah kontrak jadi masalah juga ya. Jadi karena iterasi kan kadang-kadang butuh berapa iterasi ya. Harus selesai kapan ya dan sebagainya. Itu jadi agak sedikit masalah kalau misalnya konsumennya lebih menuntut untuk memenuhi kontrak. Terus kita bandingkan metode agile dibandingkan dengan software maintenance atau pembelian perangkat lunak. Biasanya mungkin saya pernah cerita juga, kalau kita bekerja suatu organisasi bikin software itu biasanya hampir sebagian besar waktunya itu memaintain software yang sudah dikembangkan sebelumnya. Jadi hanya sebagian kecil untuk mengembangkan software yang baru. Jadi misalnya ya, ada proyek yang baru pakai agile, tapi yang lama kan menggunakan metode lain yang harus di-maintain juga. Nah itu kadang-kadang juga akan jadi masalah. Jadi ada dua isu kunci yang harus diperhatikan di sini. Apakah sistem yang dikembangkan dengan agile tersebut dapat dipelihara nantinya? Karena biasanya agile itu kan meminimalisir dokumen. Terus kemudian, dapatkah metode agile dipergunakan secara efektif untuk sistem yang berkembang untuk merespon permintaan perubahan dari konsumen? Jadi apakah agile tersebut memang bisa merespon kebutuhan-kebutuhan yang berubah dari konsumen itu sendiri? Permasalahan mungkin akan muncul jika developer yang asli atau pengembang sebelumnya yang benar-benar mengembang proses itu keluar atau pindah. Nah itu nanti
Kalau ada orang masuk, melanjutkan mungkin akan bingung ya, karena dokumentasinya sangat terbatas. Oke. Nah, kita bandingkan ya, pengembangan berbasis rencana dibandingkan pengembangan secara agile. Kalau kita mengembangkan berbasis rencana, biasanya misalnya waterfall atau yang bentuk iteratif, tidak harus waterfall ya. Jadi harus ada tahapan khusus perencanaan dan disepakati baru masuk ke tahap coding. Nah, mungkin aja di dalamnya ada iterasi-iterasi. Kalau pengembangan agile itu spesifikasi, desain, implementasi itu berurutan bergantian dan berselang-seling. Mungkin gambarnya seperti ini ya perbedaannya. Dari plan base, requirement engineering, requirement specification, design, baru di change gitu ya. Nah di dalamnya itu mungkin ada iterasi-iterasi kecil, Kalau agile tuh kayak gini, requirement langsung implementasi, muter lagi sampai berapa kali. Nah, waktu mengembangkan itu berarti harus ada pertimbangan ya untuk isu-isu teknis manusia maupun organisasi yang harus diperhatikan. Jadi, apakah kita akan memakai agile atau tidak harus dilihat dari berbagai hal. Oke, kita harus memutuskan ya keseimbangan antara keduanya, plan based maupun agile based. Yang pertama, apakah penting memiliki spesifikasi yang detail dan desain yang detail sebelum implementasi? Kalau iya, berarti plan based yang penting. Terus strategi delivery-nya. Apakah bisa mendapatkan feedback yang cepat? Kalau kita ada iterasi yang cepat, luaran langsung diberikan. Kalau memang bisa, agile cocok. Terus seberapa besar sistemnya? Ingat agile itu cocok untuk sistem yang kecil sampai menengah. Kalau sistemnya yang sangat besar, kemungkinan ada masalah yang harus kita hadapi. Terus jenis sistemnya apa? Jadi kalau misalnya real time system yang pokoknya software yang membutuhkan analisis yang mendalam, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, itu plan based lebih penting. Terus lifetime dari sistemnya. Jadi kalau sistemnya dimungkinkan untuk hidup jangka panjang, berarti artinya dokumentasinya harus lengkap dan jelas dan detail. Jadi nggak cocok kayaknya kalau menggunakan itu. Terus teknologinya. Agile itu membutuhkan dukungan teknologi yang cukup tinggi atau perangkat yang sangat bagus untuk melacak desain dan perkembangannya. Biasanya kita bisa menggunakan software seperti Jira, itu software yang berbayar. Kalau software yang gratis itu ada, nanti saya jelaskan ada beberapa. Tapi yang berbayar itu namanya Jira yang paling bagus. Terus bagaimana tim pengembangnya di organisasi? Jadi kalau tim pengembangnya terdistribusi, ada yang sebagian di outsource, tinggal di tempat yang berjauhan, mungkin zona waktu yang berbeda, mungkin tidak cocok kalau menggunakan agile. Apakah ada isu-isu kultural? Misalnya kalau engineering itu biasanya ya konvensional ya. Jadi perubahan dari budaya itu juga harus diperhatikan kalau menggunakan agile. Terus seberapa skill dari programmernya? Agile menuntut programnya berkemampuan sangat tinggi. Lebih dari rata-rata. Kita lihat bahwa kemampuan programmer kita seperti apa. Terus apakah sistemnya subjek dari regulasi eksternal? Apa itu? Misalnya harus disetujui oleh Desnaker, gitu. Harus disetujui oleh Departemen Kesehatan dan sebagainya. Itu nggak begitu cocok kalau menggunakan agile. Oke. Itu mungkin yang bagian pertama. Sebelum kita lanjut, kita akan potong video ini ya. Kita akan masuk ke pemrograman ekstrim di berikutnya. Jadi video ini kemungkinan akan terbagi menjadi 3 potong video. Terima kasih. Silahkan berlanjut ke video berikutnya.